قال الإمام الغزالي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. قال رحمه الله يا أيها الولد ومن الليل فتهجد به نافلة لك أمر وبالأسحار هم يستغفرون شكر والمستغفرين بالأسحار ذكر. Wahai anakku, dan dari sebagian malam maka sholat tahajudlah di dalamnya, nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu. Dan dari sebagian malam maka tahajudlah di dalamnya sebagai tambahan bagimu. Kata beliau, amrun, ini adalah sebuah perintah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, fatahajjad bihi, kerjakan sholat tahajud di sebagian malam. Sholat tahajud itu sunnah, sunnah hukumnya, tapi dia termasuk sunnah yang muakkadah, yang sangat dianjurkan. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Apa itu waktu sahar? Waktu sahur, sebelum subuh. Sebelum subuh mereka beristighfar. Kata beliau, syukrun, ini adalah bukti syukur. Bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahar. Wal mustaghfirina bil ashar zikrun. Wal mustaghfirina bil ashar zikrun. Dan orang-orang yang istighfar di waktu sahar, ayat yang artinya dan orang-orang yang istighfar di waktu sahar itu adalah zikrun. Apa itu zikrun? Sebagai pengingat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak", ini Allah perintahkan kepada kita untuk sholat tahajud. Allah perintahkan kepada kita untuk sholat tahajud. Kemudian, wabil ashari hum yastaghfirun, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan tahajud, setelah itu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang istighfar di waktu sahar, ini untuk mengingatkan kita bahwa derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala salah satunya akan diraih oleh orang-orang yang beristighfar di waktu
di waktu sahar sebelum subuh. Maka santri sekalian, dengan kita menjaga sholat tahajud, kemudian setelah itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah kita tahajud, kalau kita telah mengerjakan sholat tahajud, seharusnya apa yang dikerjakan? Istighfar sambil menunggu datangnya waktu sholat subuh. Qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Ada tiga suara yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Ada tiga suara yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, senangi. Sautud dik, suara ayam jantan. Suara, kalau dik itu ayam jantan. Kalau ayam betina? Apa? Dajajah. Sautud dik, suara ayam jantan. Makanya kalau kita buka kitab apa yang isinya doa-doa, apa doa ketika mendengarkan suara ayam jantan? Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka. Ayam jantan itu kalau berkokok, dia berkokok karena melihat malaikat. Jadi salah satu suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suara ayam jantan. Kalau dengar suara ayam jantan, doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, dan minta apa yang kita mau minta. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita mau minta. Paham tuh? Jangan disia-siakan tuh kalau dengar suara ayam jantan, doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara orang yang membaca Al-Qur'an, dan suara orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Masya Allah, suara santri mengaji. Nah, ini disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu. Meskipun suaranya jelek, tapi kalau dipakai baca Al-Quran jadi indah juga. Jadi merdu juga. Meskipun suaranya merusak dunia, tapi kalau dipakai membaca Al-Quran jadi indah, Masya Allah. Tapi walaupun suaranya indah sekali, tapi kalau dipakai menyanyi dengan nyanyian yang tidak layak, nyanyian yang tidak senonoh, tidak bagus, nah ini juga suaranya menjadi tidak bagus. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang yang istighfar di waktu sahar. Hafal ini. Ada tiga suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara ayam yang berkokok, itu ayam jantan berkokok. Suara orang yang baca Al-Quran. Kemudian suara orang yang istighfar di waktu sahar. Ya, baca Al-Quran. Pakai suaranya baca Al-Quran. Kalau tidak, maka dipakai baca istighfar, atau dipakai apa?
salawat, zikir. Jangan keluarkan dari lisan kata-kata yang tidak bagus. Ingin ta'zam, insyaallah. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaihi. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaihi berkata, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tahubbu bil ashar, tahmilul azkara wal istighfara ila al malikil jabbar." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan angin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa? Angin. Tahubbu bil ashar, angin khusus yang bertiup di waktu sahar. Ada angin yang bertiup di waktu sahar sebelum subuh. Angin khusus. Apa kerjanya itu angin? Tahmilul azkara. Kerjanya adalah membawa zikir. Masya Allah. Jadi kalau ada santri di waktu sahar duduk kemudian zikir kepada Allah, la ilaha illallah, atau baca Al-Quran, atau membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran adalah zikir juga, termasuk zikir juga itu bacaan Al-Quran. Zikir, membawa zikir. Tahmilul azkara wal istighfara, membawa istighfar. Masya Allah. Membawa istighfar ilal malikil jabbar, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, Allah subhanahu wa Sufyan Ats-Tsauri juga berkata, "Idza kana awwalul lail awwalul lail, apabila di permulaan malam, yunadi munadin, maka seorang penyeru berseru, min tahtil arsh, dari bawah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila awal malam, maka seorang penyeru berseru dari bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ala liyakumil abidun, ingatlah, hendaklah orang-orang yang beribadah bangun. Jadi diingatkan, ahli ibadah nanti harus bangun. Fayaqumun, maka mereka pun bangun. Wa yusalluna ma sya'allah, dan mereka pun salat seperti yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bangun di malam hari mengerjakan salat, amin ya rabbal alamin, dan beristighfar dan memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini baca hafalan, kalau mau lancar, kalau mau kuat itu sabaknya, takdimnya itu dibaca sebelum subuh. Jadi kalian kan 2 kali setoran. Kapan setorannya? Ba'dal maghrib dengan ba'dal fajr, ya, pada subuh. Ba'dal maghrib dengan pada hafalan yang mau disetorkan ba'da maghrib, kapan disiapkan? Pada asar. Pada asar itu kuat juga hafalan di situ karena baru bangun tidur siang. Nah, hafalan yang mau disetorkan subuh kapan dihafal? Pada isya dihafal, tapi ulang-ulangi sebelum subuh. Sebelum subuh ulang-ulangi. Kenapa? Karena di situ kita baru bangun tidur, masih fresh, masih segar, masih segar. Pada asar masih segar otaknya, sebelum subuh masih segar juga otaknya, enak untuk dipakai menghafal.
Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Itu ayatnya. Nasyi'atal lail hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Itu yang dikerjakan malam hari, maksudnya sebelum subuh, itu lebih kuat diingatan. Makanya sebagian masyayikh kita itu ta'limnya sebelum subuh. Nah, ceritakan juga kepada kami anak-anak di Syria katanya itu setoran sebelum subuh setoran hafalan sebelum subuh. Wah, enak sekali itu, enak sekali. Kalau kita di Indonesia stabil, tidak ada musim panas, tidak ada musim dingin. Nah, sama semua jamnya, tidak beda sedikit saja, menit-menit saja. Tapi kalau di luar negeri kayak di Turki itu kalau musim dingin itu malam panjang sekali. Salat subuh setengah 8 baru masuk waktu subuh. Masya Allah. Kalau kita bangun jam 3 berarti ada 4,5 jam waktu untuk salat tahajud, untuk berzikir, untuk istighfar sampai masuk waktu subuh. Tapi orang Indonesia kalau pergi ke sana, masih panjang subuh, masih bisa tidur panjang, tidur terus, kerja nanti bangun jam setengah 8 baru bangun. Kalau bangun, ada lalu yang bangun jam 8. Ini disayangkan sekali. Harusnya kalau kita ke sana, berada di sana, itu kalau musim dingin, malam panjang, bisa banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau musim panas, malamnya pendek. Kalau musim panas itu ya, Al-Quran itu bagus kalau dihafal sebelum subuh. Pelajaran juga, saya kalau ujian waktu di Imam Syafi'i dulu, kalau ujian itu teman-teman begadang sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Saya jam 10 sudah tidur. Jam 10 malam sudah tidur. Nanti bangun jam 2. Jam 10 malam tidur, jam 2 malam sudah bangun mutola'ah pelajaran. Kayak gitu. Nah, kalian santri harusnya begitu juga. Jam 10 tidur. Jam 3 itu sudah harus bangun. Seharusnya sudah harus ada waktu 2 jam. Ya kan? Anggaplah subuh di sini jam berapa? Jam 4 lewat 40 berapa? 45. Kurang lebih seperti itu ya. Ada waktu kurang lebih 2 jam. 2 jam bisa menghafal di situ. Bisa menghafal. Masya Allah. Ya, dijaga baik-baik itu. Sebelum subuh sudah bangun. Banyak membaca Al-Quran, istighfar, salat tahajud, menghafal, murajaah. Itu bagus. Ustadz juga dan santri juga yang sudah khatam, itu cukup itu sebelum subuh untuk persiapan hafalan itu cukup. Mau melancarkan hafalan, cukup di situ. Ada waktu 2 jam, bisa insyaallah 2,5 lembar setiap hari. Luar biasa tuh 2,5 lembar setiap hari, berarti setiap 4 hari 1 juz. Kalau 40 hari berarti 10 juz, 120 hari lancar 30 juz. Kalau istiqomah konsisten. Ya. Kita kekurangannya apa? Tidak bisa istiqomah. Harusnya istiqomah kita. Insyaallah. Ala liyaqumil 'abidun. Ingatlah, hendaklah ahli ibadah bangun di malam hari. Fayaqumun, maka mereka pun bangun. Wa yusallun, dan mereka pun salat masya Allah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma yunadi munadin fi syatril lail. Kemudian
seorang penyeru berseru di pertengahan malam. Bagaimana caranya tahu bilang ini pertengahan malam? Hitung jam berapa terbenam matahari, dan jam berapa masuk waktu subuh. Jam berapa terbenam matahari dan jam berapa masuk waktu subuh. Kemudian bagi dua. Kemudian dibagi, maka hasilnya itulah pertengahan malam. Kalau di sini umpamanya jam 6 sore itu terbenam matahari. Jam 3 atau jam 5 masuk waktu subuh. Berapa jam itu? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, 10 jam ya. 10 jam. Berarti 6, 7, 8, 9, 10. Jam 11 malam itu pertengahan malam. Bukan jam 12. Jam 11 malam itu pertengahan malam. Jadi kalau santri tidur jam 11 malam berarti tidurnya tengah malam. Sudah tengah malam baru tidur. Baik tuh. Jadi kalau pertengahan malam itu jam berapa? Lihat dulu. Jam berapa terbenam jam matahari, jam berapa masuk waktu subuh. Jadi kalau umpamanya musim panas di sebagian daerah. Musim panas di sebagian daerah yang katanya subuh masuk jam 3 sudah masuk waktu subuh. Jam 3 itu sudah masuk waktu subuh. Katanya gitu. Jam berapa? Jam 8 malam, jam 8 baru masuk waktu maghrib. Berarti 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Cuma 7 jam malam. Malam cuma 7 jam. Berarti pertengahannya jam berapa? Jam 8, jam 9, 10, 11. Jam 11 lewat 30 menit. 11.30 itu sudah pertengahan malam. Nah itu cara ngitungnya kayak gitu. Bukan bilang pertengahan malam jam 12 malam. Tidak harus jam 12 malam. Tergantung jam berapa terbenam matahari, jam berapa masuk waktu subuh. Paham tuh? Dan apabila di pertengahan malam, maka penyeru berseru, ala liyakumil qanitun. Ingatlah, hendaklah bangun orang-orang al-qanitun. Fayakumun, maka mereka pun bangun. Wa yusalluna ila sahar, dan mereka pun sholat sampai masuk waktu sahar. Masya Allah. Ini derajat yang kedua. Yang pertama derajatnya apa? Al-abidun. Yang kedua derajatnya al-qanitun. Kalau al-abidun itu sholatnya kapan? Al-abidun sholat lainnya kapan? Al-abidun sholat lainnya kapan? Di awal malam. Sudah sholat isya langsung sholat lail. Itu al-abidun. Sudah sholat isya langsung sholat lail. Boleh sholat lail setelah sholat isya. Langsung sholat witir. Itu al-abidun. Al-abidun. Masya Allah. Rata-rata masyayikh kami itu, guru-guru kami, kalau sudah sholat isya, sudah sholat sunnah, langsung sholat lail, kemudian sholat witir. Al-abidun. Kalau al-qanitun bangunnya kapan? Pertengahan malam, tengah malam, baru mereka sholat lail, kemudian sholat witir. Mereka sholat sampai kapan? Sampai masuk waktu sahar, panjang sholatnya. Fa idza kana sahar, dan apabila datang waktu sahar, nada munadin, maka penyeru berseru, ala, ingatlah, liyakumil mustaghfirun, hendaklah orang-orang yang mustaghfirun itu bangun.
fayaqumun, maka mereka pun bangun dan mereka pun beristighfar. Mau masuk di mana? Mau masuk di ahli ibadah, al-abidun, mau masuk menjadi al-qanitun, mau dianggap sebagai al-mustaghfirun, yang mana? Pilih. Nah, kalau mau sedang-sedang saja, sebelum tidur apa dikerjakan? Salat dulu. Sebelum tidur salat dulu. Salat lain dulu. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Ditambah witir berapa rakaat? Minimal 1 rakaat. Minimal 1 rakaat. Sebaiknya 3 rakaat. 2 rakaat salat lain, 3 rakaat salat witir, baru kemudian tidur. Nanti dianggap sebagai al-abidun. Fahimtum? Fa idza tala'al fajr, dan apabila masuk waktu subuh. Nah ini. Nada munadin, maka sang penyeru berseru di waktu subuh. Ala, ingatlah, liyakumil ghafilun, hendaklah bangun orang-orang yang lalai. Astagfirullahalazim. Kita ini azan baru bangun. Azan baru bangun, sudah bikin pulau banyak, baru bangun. Ala liyakumil ghafilun, hendaklah bangun orang-orang yang lalai. Orang-orang lalai seperti kita ini bangun. Fayaqumun, maka mereka pun bangun. Min furushihim, dari kasur-kasur mereka. Kal mauta, seperti orang-orang mati. Nusyiru min kuburihim, seperti orang-orang mati yang dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Allah Akbar. Bagaimana kalau orang yang bangun jam 7? Apa namanya itu? Kalau orang yang bangun di waktu subuh saja, julukannya apa? Al-ghafilun. Lah kalau orang bangunnya jam 7 baru bangun, apa julukannya kira-kira? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga salat lail, senantiasa beristighfar di waktu sahar. Amin ya rabbal alamin. Santri sekalian, usahakan jaga itu. Witir sebelum tidur. Jadi kalau sudah sholat isya, sholat sunnah, kemudian ada musyawarah ya, musyawarah malam kan, santri. Setelah itu apa dikerja? Sholat lagi 2 rakaat, kemudian sholat witir, baru kemudian pergi makan. Usahakan begitu. Atau kalau mau lebih enak lagi, nanti setelah taklim akhir, kisah-kisah sahabat, taklim akhir, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dan witir, baru kemudian pergi ke asrama. Jadi ke asramanya tuh nanti baru ke asrama, sholat dulu, sudah sholat sunnah, sholat witir, baru ke asrama. Baik tuh. Nah, ini bisa diarahkan ini ustazah, bisa diarahkan santri. Jadi kalau taklim akhir itu ditanya dulu, sudah punya wudhu semua? Tanya dulu. Pastikan dulu sudah punya wudhu semua. Taklim akhir kapan? Setelah tabarok kan? Setelah baca tabarok. Surah tabarok, surah al-mulk. Setelah itu taklim akhir. Saat taklim akhir, sebelum taklim mulai dulu. Sebelum mulai taklim tanya dulu. Ayo, siapa yang belum punya wudhu, silakan wudhu dulu. Tunggu. Setelah wudhu, kemudian baru duduk taklim. Taklim sebentar, kemudian diarahkan semua untuk sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat minimal 2 rakaat. Mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, mau 8 rakaat, ahlan wa sahlan. Kemudian kerjakan sholat witir 3 rakaat. 3 rakaat. Jangan bilang kan boleh di 1 rakaat. Boleh tapi makruh 1 rakaat itu makruh. Sholat 3 rakaat, insyaallah witir biasakan 3 rakaat. Ya. Insyaallah ya. 3 rakaat. Boleh 3 rakaat langsung, boleh 2 baru 1. Dengan niat apa? Witir, niatnya witir. Insyaallah ya.
Nah, ini diarahkan semua, kerjakan seperti itu yang diamalkan. Sehingga nanti kalau bangun terlambat, sudah tadi malam sholat lain. Kalau bangun sebelum subuh, alhamdulillah bisa lagi tambah-tambah sholat tahajud. Nafilatan laka. Insyaallah ya. Jadi kalau bangunnya sebelum subuh, alhamdulillah bisa tambah-tambah lagi sholat tahajud. Tapi kalau bangunnya terlambat, azan baru bangun, nah, bisa kita bilang sudah sholat tadi sebelum tidur. Tapi santri usahakan bangunnya sebelum subuh. Itu sudah dikasih bangun semua. Dan alhamdulillah kita selama ini jam 4 rata-rata santri sudah bangun. Nah, cuman khawatir jangan sampai terlambat berjamaah. Nah, terlambatnya bareng-bareng, semua terlambat. Ustaz terlambat, santri juga terlambat. Nah, itu solusi. Itu salah satu solusi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana